Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Scorpio, Sun, Moon dan Rising untuk periode bulan Mei 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 8 pedang. Terus Knight of Wands, 6 pedang, Knight of Swords, The Lovers, 7 pedang, The High Priestess, Ace of Pentacles, 7 tongkat, dan terakhir 10 cawan ya. Oke, terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan bulan Mei ya. Bulan Mei 2023 adalah kartu 8 cawan ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti mungkin lagi mulai serius ya, serius banget untuk memikirkan masa depanmu masing-masing. Mungkin dikarenakan ada sebuah rencana penting nih Scorpio yang ingin kamu pertimbangkan, yang akan kamu rencanakan terlebih dahulu. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana mengenai pekerjaan, rencana bisnis, mungkin rencana mengenai keluarga, rencana terhadap hubungan cinta, dan lain-lain. Dan di sini kan tuh lagi fokus banget untuk melangkah ke arah masa depan, 8 cawan ya. Bagi yang lain dengan kartu 8 cawan bisa diartikan juga ya, mungkin ada yang lagi belajar untuk move on. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah yang telah menguras energimu akhir-akhir ini, dan semuanya itu akan mulai kamu tinggalkan satu persatu selama bulan Mei ya, menutup lembaran lama, tidak ingin melihat ke belakang lagi, fokus berjalan ke arah masa depan untuk mengejar tujuanmu kembali Scorpio selama bulan Mei ya. Oke, di bawahnya ada kartu The World. Jadi artinya memang kartu lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kartu The World. Mungkin ada sebuah masalah yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu sebelum berjalan ke arah masa depan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya ada kartu 3 cawan dan The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi punya obsesi yang cukup besar nih, The Devil, terhadap apa? Terhadap sebuah bentuk hubungan. 3 cawan ya, misalnya mungkin ada yang lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, terobsesi untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut, bisa dengan siapa saja ya, tidak harus sifatnya romantis, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dengan orang-orang di tempat kerja dan sebagainya. Jadi memang ada usaha untuk menjalin ataupun memperbaiki bentuk hubungan akhir-akhir ini. Bagi yang lain bisa dikatakan juga mungkin kan itu lagi butuh bantuan dari mereka, dukungan dari seseorang ketika ingin mengejar obsesimu ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Scorpio ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 cawan sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Mei ada sebuah rencana penting yang berkaitan dengan masa depanmu yang akan mulai kamu susun ya. Bagi yang lain mungkin lagi sekedar belajar untuk move on, meninggalkan masa lalu, fokus untuk berjalan ke arah masa depan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah ada kartu 8 pedang. Jadi ceritanya di minggu pertama memang hatimu tuh masih kurang pede Scorpio, masih pesimis gitu ya ketika ingin mengejar target dan tujuan. Mungkin hal tersebut sudah kamu alami akhir-akhir ini dan masih berlanjut energinya ke minggu pertama ya. Mungkin lagi kurang pede apakah target bisa tercapai apa enggak ya, kurang percaya diri ketika ingin mengejar tujuanmu ya. Jadi perlu untuk lebih optimis terutama di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu ada kartu Knight of Wands. Jadi untuk bulan Mei kan tuh ditantang, diminta untuk lebih antusias ya, lebih energik, lebih antusias, lebih semangat untuk apa? Untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk mengejar target apapun juga yang kamu miliki. Jadi perlu untuk lebih semangat, intinya seperti itu Scorpio. Ini sebagai tantanganmu ya. Oke, at the foundation ada kartu 6 pedang. Jadi mungkin di masa lalumu beberapa dari kalian mungkin lagi hampir mirip ya 8 cawan tadi. Mungkin lagi belajar untuk move on dari sebuah masalah, siap untuk berlayar kembali sambil mempergunakan ketenangan pikiranmu. Ya, ini sudah terjadi di masa lalumu ya. Oke, di bulan April kemarin ada kartu Knight of Swords. Jadi untuk bulan April kan tuh lagi fokus untuk bergerak cepat nih Scorpio. Mungkin ada sebuah tujuan yang ingin kamu kejar sambil mempergunakan intelek dan kecerdasanmu ya di bulan April. Sekarang kita lihat fokus pikiranmu, ada kartu The Lovers. Jadi mungkin selama bulan Mei kan tuh lagi fokus ingin mengambil sebuah pilihan dan keputusan. Mungkin ada hal penting yang ingin kamu putuskan Scorpio yang perlu dipilih gitu ya, dipilih dan ditentukan keputusannya.
sebagainya. Jadi hati-hati ya, jangan buru-buru ketika mengambil keputusan penting, disortir dulu kalau bisa ya semua pilihan yang tersedia sebelum akan mengambil keputusan tersebut. Soalnya ini fokus pikiranmu untuk menentukan pilihan dan keputusan ya. Oke, jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu Scorpio? Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, di minggu kedua ada kartu 7 pedang. Jadi di minggu kedua ada rencana baru yang akan mulai kamu susun kembali Scorpio. Kalian itu lagi diam-diam menyusun taktik baru, strategi baru, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi mungkin di minggu ketiga tiba-tiba kan tuh lebih ingin pelan-pelan ya, lebih pasif gitu ya, tidak terlalu aktif ketika mengejar sebuah tujuan. Jadi mungkin ada yang bahkan mungkin diam sambil mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum mengejar tujuan tersebut ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya tujuan di minggu ketiga, harap untuk lebih bersabar, lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Amati dulu keadaannya sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Jadi mungkin selama bulan Mei orang lain akan menilaimu terlalu fokus untuk bekerja dan mencari uang ya. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu Scorpio, belum tentu benar demikian ya. Oke, dan sebagai harapan utamamu ada kartu 7 tongkat. Jadi kan tuh lagi punya harapan nih untuk apa? Untuk lanjut berjuang, untuk tetap semangat, tidak ingin mundur di tengah jalan sebelum berhasil mengejar tujuanmu ya. Jadi ada semangat pantang mundur. Ini harapan utamamu, selalu semangat untuk mengejar target. Intinya seperti itu ya. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi mungkin di minggu keempat kan tuh lagi siap kembali untuk mengejar kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat dirimu tuh happy dan bahagia ya. Bahkan mungkin beberapa dari kalian tiba-tiba akan merasa lebih senang di minggu keempat. Mungkin ada hal-hal tertentu yang terjadi yang akan membuat dirimu tuh luar biasa senang banget Scorpio di minggu keempat ya. Cukup bagus energinya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita langsung lihat kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama 4 koin, terus 10 cawan. Oke, kartunya muncul 2 kali. 8 tongkat dan The Lovers. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 10 cawan dan 4 koin. Jadi memang selama bulan Mei ada yang masih menunggu sebuah kabar penting nih. 4 koin. Kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari sebuah perusahaan, ya, kabar dari customer dan sebagainya. Jadi ada sebuah informasi yang masih kamu nantikan, Scorpio. Jadi perlu untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menunggu sebuah kabar penting ya. Bagi yang lain, kartu 4 koin juga melambangkan energi konservatif. Jadi ceritanya mungkin kan tuh lagi merasa enggan gitu ya Scorpio ya. Merasa lebih kurang siap, kurang berani untuk mengambil langkah dan keputusan. Mungkin ada suatu hal yang masih menghalangi hatimu gitu ya. Jadi sehingga nantinya membuat dirimu itu kurang siap untuk mengambil keputusan apapun selama bulan Mei. Jadi perlu untuk lebih hati-hati bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan. Kalau bisa diskusi ya dengan orang-orang terdekatmu. Soalnya memang ada kecenderungan hatimu tuh sebenarnya belum siap loh di sini dengan kartu 4 koin. Misalnya mungkin belum siap untuk pindah kerja, kurang berani ketika akan mengambil keputusan soal keuangan, soal bisnis dan sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang masih menghalangi hatimu ketika ingin melangkah maju ke depan. Padahal sebenarnya kalian tuh lagi ingin bahagia di sini, 10 cawan, lagi mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tapi entah kenapa memang hatimu tuh belum siap untuk mengambil langkah dan keputusan penting selama bulan Mei. Dan ingat tema utamamu 8 cawan. Jadi sepertinya memang ada suatu hal yang sedang menghalangi hatimu gitu Scorpio. Mungkin ada suatu hal yang telah terjadi akhir-akhir ini yang membuat dirimu itu terpaksa harus belajar move on terlebih dahulu. Mungkin kan itu lagi belajar untuk move on dari semua masalah sebelum mengambil keputusan penting. Jadi ada suatu hal yang masih menahan hatimu gitu ya selama bulan Mei. Bagi yang lain memang bisa dikatakan kan itu terlalu serius memikirkan masa depan juga. Mungkin lagi menyusun rencana ya. Akan tetapi di sisi lain entah kenapa hatimu tuh belum siap di sini ketika menjalankan rencana tersebut. Artinya kira-kira seperti itu. Belum siap untuk pindah kerja, belum siap untuk mencari pekerjaan baru, mungkin lagi belum siap untuk membuka usaha baru dan sebagainya. Jadi memang ada suatu hal yang masih menghalangi hatimu di sini, 4 koin ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu.
Oke, di sini ada kartu The Lovers dan 8 tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Kartunya muncul 2 kali ya sebagai fokus pikiranmu. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei beberapa dari kalian siap untuk berkomunikasi di sini. 8 tongkat ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin kamu sampaikan dengan pasanganmu. Ya mungkin ada yang lagi mencoba untuk memulai pembicaraan dengan orang yang kamu sukai. Mungkin lagi mencoba PDKT. Mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah konflik di antara kalian berdua dan sebagainya. Kartu ini melambangkan komunikasi ya. Jadi intinya hatimu tuh lagi siap Scorpio untuk berkomunikasi dengan pasanganmu selama bulan Mei. Dan di sini kan tuh lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan, The Lovers, dalam hubungan cinta ya. Mungkin lagi ingin memutuskan sebuah langkah penting ya. Mungkin ada sebuah keputusan terhadap pasanganmu, keputusan mengenai hubungan di antara kalian berdua dan sebagainya. Jadi apapun itu jangan buru-buru, sortir kembali semuanya sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Dan ingat, perlu untuk belajar move on, 8 cawan ya. Bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir ini, silakan gunakan waktu untuk move on ya, untuk melangkah ke arah masa depan. Bagi yang lain mungkin lagi mulai serius nih untuk memikirkan masa depan di antara kalian berdua selama bulan Mei ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.